Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsalina dari kelas 2O dengan NIM terakhir 581. Di sini saya akan mengerjakan tugas video yang diberikan oleh Pak Alfian, yaitu tugas membuat program database. Dan di sini saya akan membuat program database pabrik gula. Oke, untuk mengefisienkan waktu, kita masuk saja pada langkah yang pertama, yaitu kita akan mengaktifkan exam. Oke, habis itu kita akan mengaktifkan Apache dengan MySQL. Nah, jika sudah aktif atau sudah berwarna hijau begini, maka kita akan lanjut pada PHP admin. Oke, kita login di PHP My Admin. Habis itu kita di sini akan membuat database beserta tabelnya. Oke, mari saja kita buat. Yang pertama, kita memberi nama database pabrik gula. Pabrik gula kita buat. Oke, baiklah. Di sini kita akan membuat tabel yang pertama. Nama tabel yang pertama yaitu bahan mentah. Kita tambah kolomnya jadi 5, kita buat. Oke, baiklah. Di sini tabel bahan mentah kita akan mengisi ke 5 kolom tabel tersebut, dan kita isi tabel kolom pertama itu dengan ID bahan. ID bahan. Terus tabel yang ID bahan. Terus tabel yang kedua ini kita kasih nama bahan. Terus tabel yang ketiga ini kita kasih satuan bahan. Terus yang keempat ini kita kasih jenis bahan. Terus yang ke tabel yang kelima ini kita isi dengan stok bahan. Stok bahan. Nah, jika sudah selesai, kita akan mengisi jenisnya, yaitu jenisnya itu yang ID bahan itu kita kasih integer, nama bahan kita kasih varchar, satuan bahan kita kasih varchar, jenis bahan kita kasih varchar juga, dan stok bahan kita kasih integer. Habis itu kita mengisi panjang dan nilainya, kita taruh di sini 20, kita isi di sini 25, terus kita isi di sini dengan 28, sini kita isi 26, dan yang terakhir kita isi dengan 27. Habis itu kita mengaktifkan indeksnya atau primary key pada ID bahan. Nah, jika sudah selesai kita simpan. Nah, jika sudah tersimpan, kita akan lanjut pada tabel yang kedua. Nah, di nama tabel yang kedua ini kita akan membuat tabel karyawan. Oke, kita tambah kolomnya 1. Nah, yang pertama ini kita kasih ada ID karyawan, dan yang ke sini ada nama karyawan. Terus dan yang terakhir ini ada yang ketiga ada alamat karyawan. Terus yang keempat ada gaji karyawan, dan tabel kolom yang terakhir ini kita kasih jabatan karyawan. Nah, habis itu kita mengisi jenisnya, dan jenis di sini yaitu ada ID karyawan kita kasih integer, nama kita kasih varchar, alamat kita kasih varchar, gaji karyawan kita kasih integer, dan jabatan kita kasih varchar. Oke, kita di sini juga akan mengisi panjang atau nilainya. Yang pertama, kolom pertama kita kasih 20, kolom kedua kita kasih 25, kolom ketiga kita kasih 28, kolom keempat kita kasih 27, dan kolom kelima kita kasih 26. Habis itu kita mengaktifkan indeksnya yaitu primary key pada ID karyawan. Oke, baiklah, jika sudah selesai kita simpan.
Nah, jika sudah tersimpan, kita lanjut pada tabel yang ketiga. Kita buat tabel baru. Nama kita kasih di sini yaitu produksi gula. Nama tabelnya produksi gula. Kita tambah kolom satu lagi. Oke, baiklah, di kolom pertama ini kita kasih ID produksi. Terus yang ini kita kasih ID bahan. Di sini kita kasih kolom ketiga kita kasih waktu produksi, dan tabel yang keempat kita kasih jumlah produksi, dan yang tabel kelima kita kasih ID karyawan. Oke, baiklah, habis itu kita akan mengisi jenisnya. Di sini jenisnya kita kasih untuk ID produksi kita kasih integer, ID bahan kita kasih integer, waktu produksi kita kasih date, jumlah produksi kita kasih integer, dan ID karyawan kita kasih integer. Untuk pancing dan nilainya nggak perlu kita ini kan, terserah dari kita juga. Untuk saya tidak akan mengisinya. Oke, baiklah, habis itu kita akan simpan. Oke, baiklah, jika sudah tersimpan seperti ini, kita lanjut pada aplikasi exam atau CMD. Untuk masuk ke aplikasi itu kita klik Windows R, enter. Nah, untuk tampilannya itu kayak begini. Nah, untuk bisa login itu kita masukkan kode loginnya, dan kode loginnya seperti ini. CD titik 2 kali, CD titik 2 kali, terus CD, kita kasih exam pp garis MySQL garis bin, kita enter, kita kasih MySQL urut, enter. Oke, jika sudah welcome to kayak gini seperti ini, maka kita berhasil login. Ya, baiklah, untuk habis itu kita melangkah pada langkah yang selanjutnya, yaitu kita membuat show database, show databasesnya, show databases. Nah, di sini sudah tampil database pabrik gula. Nah, setelah itu kita lanjut pada langkah selanjutnya, yaitu use. Kita use nama database-nya yaitu pabrik gula. Oke, baiklah, kita enter. Nah, di sini udah ke-record. Habis itu kita masuk pada langkah yang selanjutnya, yaitu kita show tableskan. Kita klik show tables 2, enter. Nah, di sini sudah tampil 3 tabel. Yang pertama itu tabel bahan mentah, yang kedua tabel karyawan, yang ketiga tabel produksi gula. Oke, kita masuk pada langkah selanjutnya, yaitu kita DSC-kan ketiga tabel tersebut. Yang pertama itu kita DSC pada tabel bahan mentah. Oke, di sini sudah muncul tabelnya. Baiklah, kita lanjut pada tabel yang kedua, yaitu tabel karyawan. Kita DSC-kan tabel karyawan. Tik 2, enter. Nah, di sini juga sudah muncul tabel karyawannya, dan kita lanjut pada tabel yang ketiga, yaitu tabel produksi. Kita DSC-kan, DSC produksi gula. Titik 2, enter. Nah, di sini juga sudah terisi semua, sudah sudah ada tabelnya. Oke, baiklah, kita lanjut pada langkah selanjutnya, yaitu insert. Yang pertama itu kita akan menginsert tabel bahan mentah. Itu kita klik insert.
klik insert into bahan mentah values, isi 19. Itu kita isi nama itunya tebu, kita isi tone satuannya tone, terus kita isi jenisnya sukrosa, itu 5, 1. Oke, habis itu kita isi lagi 2, kita isi air, di sini kita akan membuat isi tabel dengan 3 data. Oke, yang data terakhir ini kita isi. Madu, terus 1 unit kilogram, terus jenisnya glukosa. Sudah kerekod, lanjut lagi kita insert pada tabel karyawan. Yang pertama itu kita insert into tabel karyawan values, kita isi terus namanya Marsha, terus alamatnya 2, gajinya 15, terus jabatannya manajer. Nah, habis itu data yang kedua itu kita isi ID-nya 82, namanya Nunu, terus alamatnya Balambang, terus gajinya kita kasih 12, jabatannya bendahara. Kita lanjut pada isi data yang ketiga, yaitu kita kasih ID-nya 83, namanya Olivia, alamatnya Lengkong, gajinya 8, jabatannya staff. Oke, di sini udah gue rekop. Kita lanjut pada insert tabel produksi gula. Oke, kita klik insert info produksi gula.
produksinya itu 11. Terus kita ID bahannya tadi itu 19. Terus waktu produksinya itu kita isi 2021 bulan 3 tanggal 19. Oke, koma atas, koma bawah, koma atas. Terus jumlah produksinya itu kita kasih 3000. Terus ID karyawannya itu 81. Kita balas kurung, koma, buka kurung, koma atas. Tuh, kita isi data yang kedua. Tuh, koma atas, koma bawah, koma atas. Kita taruh 2022 bulan 3 tanggal 19 juga. Koma atas, koma bawah, koma atas. Terus jumlah produksinya itu 4500, koma atas, koma bawah, koma atas. Terus ID karyawannya itu 82, koma atas, koma bawah, koma atas. Salah, koma atas saja. Balas kurung, koma, buka kurung, koma atas. Terus kita isi data yang ketiga itu ID produksinya 33, ID bahannya itu 3. Terus waktu produksinya itu 2023 bulan 3 tanggal 19. Terus ID karyawannya itu 83. Di sini ada terjadi kesalahan. Ya, itu kita lupa isi di sini, yaitu jumlah produksinya. Oke, kita enter. Oke, di sini udah query kok. Lanjut itu kita select ketiga tabel. Itu select from bahan mentah. Oke, di sini udah terisi tabelnya. Oke, lanjut kita select pada tabel karyawan. Select from karyawan. Nah, di tabel karyawan juga ini sudah terisi semua. Lanjut kita beralih pada tabel produksi gula. Kita select bintang from produksi gula. Oke, di sini juga udah muncul. Langkah selanjutnya yaitu update. Yaitu kita klik, kita update dulu pada tabel yang pertama, yaitu update bahan mentah, set jenis bahan sama dengan kita fruktosa were ID bahan sama dengan kita ganti yang ketiga. Ini udah query kok. Kita lanjut update pada tabel yang kedua, yaitu tabel karyawan. Kita klik update karyawan, set
itu kita klik query ID karyawan yang 82 Oke, udah query all. Lanjut update pada tabel yang ketiga, yaitu produksi gula. Kita klik update produksi gula, set jumlah produksi yang ini 3.500 were ID produksi yang ke-11. Kita enter. Oke, udah query kok. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita select ketiga tabel ini yang sudah kita update. Oke, kita select from bahan mentah. Oke, di sini sudah terjadi perubahannya. Yang kita ganti tadi yang pertama itu jenis bahannya, yang pada ID bahan ketiga itu yang pada awalnya glukosa menjadi fruktosa. Terus kita lanjut pada select tabel yang kedua, yaitu tabel karyawan. Select from karyawan titik 2, enter. Nah, di sini juga kita akan melihat perubahannya yang ada pada alamat karyawan, yang awal mulanya di situ ada Balambang, alamatnya Balambang, kemudian terganti menjadi alamatnya di Kandoa. Oke, kita lanjut pada select tabel yang ketiga, yaitu tabel produksi gula. Kita select bintang from produksi gula titik koma, kita enter. Nah, di sini juga sudah terjadi perubahannya pada jumlah produksi, yang pada awalnya di ID produksinya itu jumlah produksinya itu 3000, kini perubahannya menjadi 3500. Oke, tahap itu sudah selesai, maka kita lanjut pada tahap yang selanjutnya, yaitu kita alter ADD pada ketiga tabel berikut. Oke, yang pertama kita alterkan yaitu alter tabel bahan mentah. Bahan mentah. Kita ADD apa ya? Kita kasih isi harga bahan aja. Harga bahan. Kita kasih INT 25. Titik koma. Oke, sorry terjadi kesalahan error, soalnya saya salah menuliskan perintahnya. Di sini sudah saya cari kesalahannya. Tuh, kita enter. Udah query kok. Kita lanjut lagi pada alter ADD pada tabel kedua. Kita alter tabel karyawan ADD jenis kelamin. Jenis kelamin kita kasih varka
lagi alter ADD pada tabel yang ketiga, yaitu produksi gula. Alter tabel produksi gula, ADD merek gula, kita ADD kan merek gula, kita kasih part juga. Oke, di sini udah query kok. Kita lanjut, kita DSC kan ketiga tabel yang sudah kita alter ADD kan. Kita DSC bahan mentah. Oke, di sini udah ditambahkan harga bahannya yang sebelumnya tidak ada harga bahan. Setelah di ADD kan sudah tertambah harga bahan. Kita lanjut DSC pada tabel kedua, yaitu tabel karyawan. Oke, nah di sini sebelumnya tidak ada jenis kelamin, sekarang sudah terjadi perubahan dan kita sudah ADD kan jenis kelamin. Oke, kita lanjut pada DSC tabel ketiga, produksi gula. Oke, kita sudah melihat perubahannya. Yang awalnya tidak ada merek gula, sekarang sudah ada merek gulanya. Oke, kita akan melangkah pada langkah selanjutnya, yaitu kita alter change. Kita alter change pada tabel pertama. Alter tabel bahan mentah, change, kita cancel itu stok bahan. Stok bahan menjadi kepersediaan bahan, kita kasih forecast. Kita kasih integer Oke, sorry, di sini terjadi lagi kesalahannya. Sebelumnya di sini saya terjadi kesalahan, yaitu kesalahannya tuh di sini. Oke, baiklah, di sini udah query kok. Kita lanjut alter change pada tabel yang kedua, tabel karyawan. Kita alter tabel karyawan, kita change JNS jenis kelamin ke usia. Oke, di sini udah query kok. Kita lanjut alter change pada tabel yang ketiga, yaitu produksi gula. Alter tabel produksi gula, change, kita ID karyawan, kita ubah ke waktu kadaluarsa, kita kasih integer. Oke, di sini udah query kok. Kemudian kita DSC kan ketiga tabel berikut yang sudah di alter change. Oke, kita DSC bahan mentah. Oke,
Oke, di sini kita akan melihat perubahannya. Yang sebelumnya di sini sebelumnya di sini ada stok bahan, kemudian diubah menjadi kepersediaan bahan. Nah, terus kita DSC ke tabel karyawan untuk melihat perubahannya. Nah, di sini juga kita akan melihat perubahannya. Yang sebelumnya di situ terdapat jenis kelamin, kemudian diubah menjadi usia. Oke, kita lanjut DSC pada tabel produksi gula. Produksi gula. Bentar. Nah, iya, sebelumnya di situ ada ID karyawan, kemudian kita melakukan perubahannya atau kita change menjadi waktu kadaluarsa. Oke, baiklah. Kita akan lanjut pada langkah yang selanjutnya, yaitu delete. Kita delete. Yang pertama itu kita delete tabel pertama. Kita tulis rumus delete from bahan mentah. From bahan mentah kita where satuan bahan. Kita delete di satuan bahan sama dengan yang lagi ini titik 2 enter. Oke, di sini kita sudah delete satuan bahan pada tabel bahan mentah. Terus kita delete lagi tabel yang kedua itu pada kita delete from karyawan where kita hilangkan apa yang kita hilangkan di situ. Kita hilangkan gaji karyawan. Kita delete gaji karyawan sama dengan oke. Kita udah delete-nya dan di sini udah query kok. Kita lanjut delete pada tabel yang ketiga, produksi gula. Kita klik delete from produksi gula where ID bahan. Delete ID bahan sama dengan yang kedua. Oke, maaf sebelumnya di sini terjadi kesalahan lagi. Oke, kayaknya terjadi kesalahan. Kita delete ulang. Delete from produksi gula where ID bahan sama dengan oke. Di sini udah query kok. Habis itu kita select ketiga tabel berikut yang sudah kita delete. Yang pertama kita select itu select bahan mentah. Select from bahan mentah. Enter. Nah, di sini udah kita delete, makanya udah terhapus. Sudah terjadi perubahan karena pada awalnya itu
sudah dihapus di bagian satuan bahan yang bagian kilogram. Oke, kita lanjut. Kita select tabel kedua. Nah, di sini juga udah terjadi perubahannya. Sudah terdapat isi data tabelnya tinggal 2 karena udah di delete 1. Terus kita select from produksi gula. Nah, di sini juga udah terjadi perubahannya. Yang awalnya isi datanya 3, sekarang menjadi 2. Oke, baiklah, kita lanjut lagi pada langkah selanjutnya. Setelah kita lakukan langkah sebelumnya yang kita delete, sekarang kita langkah pada alter drop. Kita alter dulu pada ID bahan mentah. Alter tabel bahan mentah. Kita drop satuan bahan. Oke, udah query code. Selanjutnya kita alter drop karyawan, drop apa yang kita akan dropkan di sini. Kita drop usia. Oke, kita lanjut alter drop pada produksi gula. Alter tabel produksi gula, drop merek gula. Kita 2 enter. Oke, udah query code semua. Selanjutnya kita DSC kan ketiga tabel yang sudah kita alter dropkan. DSC bahan mentahnya dulu, bahan mentah. Nah, di sini sebelumnya ada satuan bahan, sekarang sudah dihilangkan, sudah kita drop. Terus kita DSC pada tabel karyawan. Nah, di sini juga terjadi perubahannya. Yang awalnya ada usia, maka sekarang sudah di drop maka hilang. Oke, kemudian kita DSC kan tabel ketiga yaitu produksi gula. Oke, yang awalnya di sini ada merek gula, maka ketika setelah di drop maka hilang dan tinggal 5 datanya saja. Oke, baiklah, kita lanjut pada langkah yang selanjutnya yaitu kita select ketiga tabel tersebut. Kita select from bahan mentah. Terus kita select from karyawan. Terus kita select from produksi gula. Enter. Nah, setelah di select, kita lanjut pada langkah selanjutnya yaitu kita select satu isi data. Oke, baiklah, yang pertama itu kita select
select nama bahan from bahan mentah. Nah, di sini udah udah muncul. Terus kita select nama karyawan from karyawan. 2 enter. Nah, di sini juga udah muncul satu isi datanya. Terus kita select waktu produksi from produksi gula. Oke, di sini udah muncul. Oke, selanjutnya kita melangkah pada select join 2 tabel. Di sini bahan mentah ID, bahan mentah ID bahan sama dengan bahan di sini udah muncul. Di sini udah muncul ketiga tabel tersebut. Oke, baiklah. Kemudian habis itu kita drop database pabrik gula. Oke, sekian dari tugas video yang saya dapat paparkan atau saya dapat kerjakan. Selebihnya mohon maaf jika terlalu banyak kata yang berbelitan atau banyak program yang error. Mohon maaf sebelumnya atas kecerobohan saya dalam mengerjakan tugas ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.